Kembali lagi di Bego Teknologi, melaporkan langsung di Apple Campus nih. Ya, ini kita lagi di Silicon Valley, by the way. Lu nggak tahu aja kan? Tadi kita udah story ngetek Tim Cook. Gimana kan story-nya? Hah? Udahlah, janganlah gitu ya. Jadi untuk kita juga, nggak untuk kalian dan kita gitu ya. Kita tadi udah sempat nonton live-nya dan kita coba memberikan sedikit-sedikit opini yang dimana opininya nggak pasti benar ya. Jadi kayak maksudnya ya udah kita ngomong-ngomong ya udah, kita nggak punya handphone juga kan. Iya gitu. Megang, gitu. Walaupun emang sangat menarik sekali untuk diomongin gitu ya. Jadi khusus hari ini Bego Teknologi sebenarnya setupnya. Cuman kita untuk Apple aja gitu. Kita ngobrolin soal Apple. Sorry nih Xiaomi nih. Kenapa jadi Xiaomi bang? Biasanya kan kita mancing pakai Xiaomi. Oh iya, biasanya kan Xiaomi baru rame ya. Kita lihat nih Apple apakah rame atau tidak gitu. Tapi gini Kenapa tuh? Apple 15 kan belum masuk. Iya. Gua butuh Apple cepat, gimana solusinya? Oh, tendang aja satunya. Nah, iya. Ini adalah Apple 15. Ya, ini sponsor kita kali ini disponsori oleh iPhone. Dari Apple langsung. Oh iya, gila. Biar tolong dong sponsorin nih iPhone 5 gua mau habis nih gitu kan. iPhone 5 adalah iPhone di mana orang-orang jatuh cinta sama iPhone dan buang Android mereka. Jadi dan selamat tinggal pada ini. Tapi ntar lah gitu ya. Jadi kita ngomongin pertama mungkin dari watch dulu kan. Iya, jadi ini benar-benar simple aja acaranya. Ada dua produk yang menjadi utamanya di acara ini, Apple Watch sama iPhone. Iya, tapi jadi lu nggak bisa expecting untuk iMac gitu-gitu ya. Ya, itu udah beda, pasti lah, itu beda jadwal gitu. Jadi yang pertama dari Apple Watch dulu kali ya. Ya Pertama Apple Watch ini ternyata bukan Apple Watch dulu. Jadi pertama nih ya, ini untuk biar nyambung ke depannya. Jadi Apple ini kayaknya udah mulai masuk ke lingkungan pecinta lingkungan gitu. Oh, udah mulai semakin mendalami gitu. Makin mendalami di mana mereka punya namanya tag baru ya. Jadi kalau setiap pembelian Apple dengan apa sih namanya itu tadi gue lupa. Iya, karbon netral itu. Iya, karbon netral itu tandanya mereka itu pakai barang-barang yang di recycle gitu ya, udah, kan. semua recycle katanya. Semua recycle katanya bla 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 sampai letter aja nggak ada kan. Oh. Ini nyambung juga sama Apple Watch yang akan kita ngomongin karena punya fitur baru ternyata. Apa tuh? Gestur. Oh. Nah, ya gestur ini ternyata lebih oke daripada sebelumnya kita udah lihat sih, cuman kurang inilah ya. Kayak kemarin kan cuma fitur accessibility ya, memang buat membantu orang-orang yang kesulitan. Iya. Cuman sekarang ini dijadikan fitur utama gitu. Dimana lu tinggal begini doang itu udah bisa kayak macam-macam lah, kayak shutter gitu. Jadi kayak jadi main powernya gitu kan. Iya. Mantap banget ya dimana apakah ada yang peduli ya ada kita gitu kan. Dan needs-nya juga naik di sini untuk yang biasa 2000 nih, jadi memang terang kalau 2000 nits ini terang banget dan dia juga apalagi sih gue nih emang agak repot. Mending gua aja yang utama. Kayaknya lu terlalu bingung ya. Jadi ini Apple Watch 9 ini sebenarnya menarik ya. Benar-benar bukan fitur utama yang dinaikkan tapi dalam speknya. Pertama dia itu memperkenalkan chipset baru yaitu S9 yang SIP gitu ya. Ini sebuah chipset baru untuk ya machine learning di jamnya sendiri yang mana itu fiturnya menarik banget ya. Dan juga untuk penggunaannya tetap 1 hari penggunaan tapi memang dalamannya pun juga banyak banget yang diimprove ya. Sebenarnya sih lebih utamanya itu untuk penggunaan sana karena kayak pakai ultra wideband yang buat nyari iPhone ya di sini nggak kepake. Iya, gitu. jadi ada mereka fitur tuh kayak bisa nyari gitu loh. Nyari iPhone lo hilang tapi ya udah kalau di sini hilang aja pakai hilang paling lapor polisi intinya curi ya orang gitu. Dan kedua adalah Apple Watch yang Ultra. Ya, ini tuh biasanya khusus untuk orang-orang yang suka hiking gitu ya. Dimana layarnya juga di sini sampai 3000 ya. Jadi kayak lu bisa lu punya kegiatan di luar ruangan yang bener-bener terik itu masih kelihatan sih. Bener. Gue juga bingung sih seterik apa sampai lu butuh sampai 3000 nits gitu ya. Mungkin di Jakarta kali lagi trik-triknya. Tadi banget terik banget tuh tadi pagi gitu. Tadi terik banget itu. Dan lu kalau misalnya untuk baterainya ini up to 72 jam kalau lu pakai low power gitu. Ya kurang lebih masih sama kalau di performance-nya dan dia pun juga tetap ada peningkatan di bagiannya sensoring kayak buat satelit gitulah. Ya, yang lagi-lagi nggak kepake di Indo gitu. Iya, itu teknologinya beda jadi jangan kalau lu beli Apple Watch terus ngarep pada teknologi itu nggak akan ada nggak mungkin gitu. Dan yang tadi gue bilang juga letternya itu udah nggak ada. Jadi kayak ininya ini udah versi yang inilah kayak. Ya jadi memang si Apple ini bener kayak mau serius banget gitu. Sampai memang kemarin ada berita juga nanti gue bakal kasih ya. Jadi tuh di website gitu ya, laman website ya. Laman website Hermes pun udah nggak di take down semua yang kayak strap letternya sendiri ataupun yang non carbon neutral gitu. Iya, di mana gue juga nggak ngerti sih sebenarnya ini bagus cuma
Tapi kita kurang peduli. Ya oke lah. Ya oke gitu lah ya. Jadi memang si Apple Watch ini jadi salah satu produk terbaru dan pertama kalinya itu carbon neutral, bener 100% recycle. Iya gitu. Tapi ya udahlah. Maksudnya kayak apakah akan menarik ya? Pasti udah menarik lah. Apple Watch gak pernah salah bro. Ya dengan harga yang masih sama di $499 ya untuk Apple Watch 9 ini. Wah iya, jadi ini Apple nih hari ini makanya bikin gua selera dah itu. Apple Watch SE ini SE mulu. Apple Watch ini masih harga dengan sama yang kemarin, artinya mungkin masuk Indonesia tetap lebih mahal pastinya gitu ya. Di luar sama, di sini beda. Iya beda. Di sana di situ kan ada ini trade in ya kan. Trade in. Di sini mana mungkin gitu. Trade in kita tetap rugi. Pas trade in kok dihargain cuma 1 juta gitu kan ya. Ya udahlah. Langsung aja kita lanjut lagi ke iPhone, di mana di sini iPhone 15 series ini ternyata menggugah selera banget karena pertama di seri basicnya dulu ya kan? Iya boleh. iPhone 15 ini yang basicnya ini literally adalah iPhone 14 Pro Max yang nggak punya audio. Pokoknya si iPhone 15 ini menarik ya. Pertama dia ada 2 size ya seperti kayak kemarin, 15 dan 15 Pro, 15 Plus. 15 Plus. Dan dia pun juga ini dari speknya pastinya dari turunan dari iPhone 14 Pro juga yang tahun lalu yang pakai iPhone iBionic 16 dan juga udah ada si Dynamic Island. Dynamic Island ini menarik banget. Ya, jadi ya ini menurut gua sih ya menurut gua ini iPhone 15 bisa jadi worth it gitu. Jadi worth it banget karena kemarin iPhone 14 itu bener-bener menurut gua itu sangat gak masuk di akal ya. Ini buat gue sendiri ya, lu ngapain di iPhone 14 gitu. Dan terbukti emang dia paling gak laku kan. Iya. Gitu di sini jadi 14 Pro Max dengan harga yang lebih masuk akal sih itu. Benar-benar harga tetap sama, cuman memang dibuat karena si Pro Max itu udah turun ke iPhone 15. Fitur-fiturnya lebih menarik ya, dari kamera juga di-upgrade 45 gitu ya, 48 megapiksel. Ini jadi bagus banget gitu. Cuman sayangnya untuk fitur-fitur yang baru kayak sempat ada di leak-leaknya nggak masuk di iPhone 15. Paling si USB-C doang. Paling yang kayak action button nggak ada. Action button, jadi dia masih pakai button kayak gini kan nih. Nah, ini mute buttonnya masih sama gitu. Ini sebenarnya sih salah satu trik lah untuk nggak mati-matiin banget iPhone 14 Pro Max. Atau masih ada sisa kemarin gitu. Masih sisaan gitu ya. Ngomongin kamera juga di sini juga udah support telefoto by the way, cuman beda sampai 2 kali aja sih. Ya jadi memang dia ya apa yang lu dapet di iPhone 14 Pro itu turun ke iPhone 15. Jadi dari kameranya itu ya sekarang udah bisa di zoom menggunakan zoom dari sensornya si 12 megapikselnya. Ini menarik juga sih. Jadi untuk orang-orang yang kemarin mau beli 14 Pro Max, mau beli iPhone 14 doang cuma nggak worth it, karena worth it tadi 14 Pro Max doang, ini sih bisa sih. Ya ditambah desainnya gue juga ngelihat, memang dia nggak ngejelasin gimana soal desainnya, tapi dari bentukannya itu ada sedikit perbedaan ya. Dari sisi sampingnya sini tuh dia tuh udah mulai melengkung gitu loh. Jadi kayak rounded gitu loh. Ya ini kan patah banget, siku banget. Kalau dia tuh ada lengkungan gitu. Jadi lebih menarik kayaknya sih. Berbeda desain dibanding sebelumnya. Iya, gitu. Jadi untuk pembeda by the way, dan dipegang lebih enak pastinya. Harusnya gitu. sih. Nah, ya udah lah, tapi itu tetap menarik tuh. Nah, ini yang main course sebenarnya yang ini nih. Karena ternyata leak-leak yang beredar di luar sana ada benarnya juga. Ada benar. Iya, walaupun nggak berapa persen. Nah, ini ada iPhone 14 Pro 15 Pro Max yang dimana ini adalah seri high-end-nya yang harganya masih sama kayak 14 Pro Max kemarin. Betul, karena sebelumnya ada berita peningkatan harga $200 untuk line up 15 Pro Max dan juga Pro-nya. Iya, jadinya ini bener-bener berita yang exciting banget. Tapi ya lagi-lagi untuk orang Indonesia jangan harap harganya sama. Iya, pasti naik gitu. Pasti naik. iBox suka naikin harga, suka cari duit. Iya, iBox ya. Jadi ya kalau misalnya beneran naik dan spike tinggi banget, udah lah itu tutup aja lah gitu ya. Dan yang menariknya lagi adalah di sini prosesornya dipakai A17 Pro. Nah ini nih gue nggak tahu ya kenapa dia nggak cuma A17 saja gitu ya. Jadi kayak A17 Pro yang dimana udah mulai highlight ke gaming. Bener. Jadi, sebelum ke highlight ke gamingnya ini sebenarnya A17 Pro ini ada kemungkinan nantinya bakal ada si A17-nya aja. Tapi untuk A17 Pro-nya ini sebenarnya memiliki konfigurasi yang menarik juga. Yang mana dari konfigurasi 6 core-nya ini sekarang itu memiliki performance yang jauh lebih kencang pastinya dibanding yang A16-nya, dan juga GPU core-nya itu menambah 1 core ya. Jadi yang sebelumnya 5 sekarang 6. Ditambah di chipsetnya sendiri untuk USB-C-nya itu ada peningkatan yang mana dia bisa menggunakan USB 3. Iya, jadi orang-orang yang kemarin ngamuk-ngamuk tidak valid. Tidak valid bro.
Udah bisa USB-C 3 10 gigabit ya transmission data ini kencang, Bro. Iya, dan dia tuh bisa pakai external video recorder gitu. Itu lebih advance lagi lo kalau mau. Yang lain tuh tidak ada yang bisanya ke bulan doang. Waduh, sabar. Tapi kita jangan banding-bandingin sama smartphone lain. Biarkan ini iPhone punya stage. Oh iya, beda kelas juga. Dan ngomongin video juga, dia Pro RAW-nya udah 4K 60 fps. Oh iya. Jadi ini untuk orang-orang yang katanya pakai HP doang bikin filmnya, lebih valid harusnya. Lebih valid. Dan juga dia punya lock juga yang sebenarnya udah ada di Oppo tapi kurang bagus di Oppo ya. Jadi kayak gua nggak tahu sih apakah ini penggunaannya akan usable ke lulu semua atau para content creator. Nggak bakal usable karena memang udah jelas kayak penggunaan orang tuh lebih suka yang simple, ini lebih ke advanced use gitu. Jadi kayak udah ya udahlah, hanya orang tertentu aja yang bisa menikmati, yang kalian yang anak-anaknya FOMO atau hype doang nggak bakalan tahu gitu. Dan Bang Aldi, gue mau nanya dong, tadi ada yang nanya juga ke gue, telefotonya itu mirip periskop atau itu periskop apa gimana? Oh iya, ini juga diperkenalkan ya dari si iPhone 15 Pro Max yang Pro Max-nya only, dia itu memiliki kamera khusus di bagian telefotonya ini kayak semacam apa sih gue lupa tulisannya. Pokoknya prism itu yang mana ini bentukannya itu kayak bukan telefoto, periskop. Kayak periskop, cuman itu dia bentukannya kayak prism, jadi dipantul-pantulin gitu. Jadi bentukannya yang kalau yang konvensional periskop itu masuk belok ke kanan, dia itu kayak masuk masuk ke sensor gitu. Iya, jadi bisa dibilang ini adalah periskopnya Apple yang dimana leak di luar sana setengah benar. Walaupun cuma kurang satu nggak bisa foto bulan. Ya udahlah, tapi ya udah. Dan di sini juga dia fotonya sih tadi gue lihat ya untuk kayak highlight-nya sama bokehnya sih ini kalau masih ada yang bandingin sama Android sih, gue mohon maaf aja ini gue nggak tahu ya itu adalah cuman bagian dari marketing doang atau enggak ya, cuman gue lihat sih bokehnya sih itu bokeh terbaik yang pernah gue lihat untuk diambil sama smartphone gitu. Ya tapi kan kita harus balik lagi, itu kan sekedar promosional video. Iya, kita nggak tahu nih hasilnya gimana. Nggak tahu hasilnya gimana gitu kan. Cuman di bagian kamera ini menarik ya, kayak hampir semua line up lensanya itu dapat upgrade. Pertama, yang secara general itu udah pakai coating yang mana itu bisa meminimalisir flare. Bukan hilang, meminimalisir. Ngomongnya sih reduce flare, cuman kalau aslinya hilang sih ini bagus banget. Iya, bagus banget ya. Tapi lu jangan ngomong, "Bang, masih ada dong berarti." Lu jangan salah, Bro. Android di luar sana juga masih ada flare sebenarnya, cuman jarang kena aja gitu. Ya, kameranya jelek juga sih. Kadang gitu. Dan di sini juga dia punya vokalnya bukaan yang gede ya di 2,8 kalau salah ya. Ya pokoknya macam-macam sih menurut gua, dari 48-nya itu dia juga ada fitur-fitur untuk video yang lebih bagus dan juga bisa ngambil yang zoomnya telefotonya itu juga bagus, ditambah ada telefotonya sendiri sampai 5 kali yang mana itu efek equivalent sampai 120 mili dan juga ultrawide-nya. Ultrawide itu sekarang bisa foto makro juga. Itu makro yang kelihatannya gimmick, cuman tak kenapa gue ngerasa kalau Apple yang pakai nggak gimmick. Iya, karena cukup make sense ya. Dengan menggunakan lensa ultrawide ini sebenarnya tinggal ngatur di bagian focus distance-nya diperkecil lagi. Iya, perkecil lagi. Jadi kayak untuk detail-detail yang kecil. Kalau lu suka video-video review yang kayak gitu-gitu ya, misalnya kecil-kecil ya, ini mantep banget sih. Ya menarik sih dari segi kamera ini upgrade banget. Cuman yang gue agak sayangkan, kenapa telefotonya ini yang periskopnya cuma ada di Pro Max-nya aja. Iya itu sih. Cuman ya lagi-lagi yang kayaknya sih emang dia nggak mau bunuh banget Pro Max 14 sih kayaknya sih. Untuk si 15 Pro Max-nya ini, 15 Pro-nya ini sebenarnya banyak banget yang menarik. Pertama dari desainnya, dia itu udah menggunakan desain titanium. Yang mana emang ini kayak panggilan juga buat gue untuk beli gitu ya. Panggilan juga untuk Aldi yang pecinta compact kayak gue, dia ini lebih tipis ternyata. Pro Max lebih tipis, lebih ringan. Gue kalau review tuh selalu ngomong handphone tipis tuh handphone ringan bagus. Iya gitu, karena kenapa? Karena kalau kita ini kan kerjanya mobile sebenarnya. Gak cuma studio doang, kita tuh kemana-mana, pergi-pergi, lu pegang, lu ini masih enak. Mohon maaf Pak, nggak cuma mobile. Lu lagi tiduran megang handphone berat itu. Wah bener. Enak. 14 Pro Max kemarin itu berarti sekitar 200 berapa sih tadi? Hampir 220. Iya gitu. Di sini yang barunya ini bener-bener klaimnya dia bener Pro Max terenteng karena di 189. Enggak, itu yang Pro-nya doang. Oh, Pro-nya doang. Yang Pro-nya doang. Nah, itu maksudnya kayak walaupun emang lebih tebal ya karena kameranya. Cuman tetap aja nih entengnya ini tuh bener-bener adalah sebuah panggilan jiwa terutama untuk Aldi ya yang sudah ngelis HP-HP sini mana aja yang harus dijual untuk mendapatkan iPhone 15. Iya, semoga kejual semua handphone yang kayak saya mau jual gitu ya. Kalau kalian mau beli, ntar gua kasih listnya mau gue jual apa aja. Iya gitu ya. Tapi tadi kan gue sempat mention soal gaming di. Menurut lu, ini gue sih agak kaget jujur ya. Untuk sekelas iPhone tuh biasanya gaming itu tuh
kayak ya udah gitu, bisa Genshin gitu. Tapi dengan tiba-tiba dia mengeluarkan ray tracing, ya udahlah. Udah punya Snapdragon walaupun nggak kepake, dan dia punya upscaling di Genshin Impact. Wah, ini bener. Ini adalah keinginan kita berdua dari lama banget. Coba dong nih Genshin dong. Iya. Gambar terlalu tolol nih. For your information aja ya. Ada gitu pernah ngomong gitu. Iya. Ada itu tuh. For your information aja, Xiaomi itu melakukan hal yang sama. Kalau ini silakan ya. Kalau lu punya HP dua HP ya, bukan Poco ya. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G gitu, lu bandingin sama Vivo, si Redmi udah ngelakuin hal yang sama. Full HD-nya diturunin ke 720. Alhasil lebih bagus gitu. Walaupun nggak di-highlight sama Xiaomi-nya karena ya mungkin ya buat jualan gitu kan. Tapi itu yang sebenarnya terjadi. Apakah ada yang komplain? Gak ada yang komplain. Gila, karena gambarnya ya udah oke-oke aja. Jadi bagus sebenarnya. Mungkin tapi kalau Xiaomi kan masih software based. Iya, masih software. Ini si Apple ini mengannounce ini bener hardware based dari Iya. si GPU-nya ini, karena si GPU ini banyak banget fiturnya yang bener-bener unexpected, dan gua yakin gua sangat pede sama si fitur yang dibawa sama si iPhone gitu ya. Iya. Pertama tadi ray tracing ada, terus juga Upscaling. Tadi gua lupa namanya apa, terlalu cepat gue nggak tahu gue ingat namanya. Ya, gitu Itu loh. menarik di highlight tuh pertama game MOBA ya, pasti kayaknya AoV atau AoV, Warcraft gitu AoV. ya. AoV, ada Honkai Star Rail, terus juga ada Genshin bener dimensioning tadi super samplingnya. Genshin sih itu Terus sih. ada Resident Evil dibuat ke handphone karena dia memang kayak menjelaskan kayak ini handphone bisa dipakai buat main game gitu, Nah, main itu- game PC gitu. Itu mantep banget sih. Dan juga terakhir ada Assassin's Creed Mirage yang bener baru aja rilis, mau rilis di konsol ya. Ini udah hadir di smartphone gitu. di iPhone. Jadi emang sebenarnya lu gak akan pernah bisa ngecengin iPhone sih, itu doang Iya. sih. Gue sih agak aneh sih orang-orang ngecengin iPhone, karena pertama yang tadi yang highlight apa kita summarize aja, flare-nya udah mulai kurang pertama. Telefoto lu nggak bisa ngecengin, dia udah punya sekarang, dan itu pakai teknologi periscope ya. Harganya masih sama, yang dimana kalau lu cek Android ya, harga-harga HP makin goblok ya. Jadi kayak ini mantap sih, dah itu doang. Ya. Tapi ya udahlah, untuk Ya. produk ini sebenarnya menarik. Cuman kita bakalan ini lagi kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Maksudnya kayak untuk handphone ini, untuk launching iPhone ini sebenarnya menurut gua semuanya tuh menarik. Iya. Worth to buy dari Apple Watch S9. Maksud gua ya kayak nggak ada yang salah lah dari setiap peluncurannya, mau bagus jelek ya udah pasti orang beli gitu. Maksudnya orang nggak nuntut fitur yang lebih gitu ya, kecuali ada baterai yang tahan sampai berhari-hari gitu. Tapi itu pasti masih worth it. S9 Ultra pun yang tahun lalu gua awalnya gila ini cuman barang mahal, tapi memang nyatanya laku karena barang mahal gitu. Karena barang mahal dan dia langsung ke targeted orang yang suka naik gunung. Betul. Di mana orang suka naik gunung gak mungkin duitnya dikit. Betul, itu dia. Itu dua barang udah pasti worth to buy banget dengan harganya yang pasti bukan buat orang miskin. Dan iPhone 15 sendiri gua rasa lu gimana dulu deh? Gue ya, iPhone 15 sendiri sudah pasti membuat Korea Selatan pusing. Situ doang sih. Udah, gue Korea Selatan, karena ini head to head udah sama Samsung lah. Udahlah, nggak ada lagi lah gitu. Walaupun mereka tidak punya gimmick-gimmick yang bisa zoom sampai 10 kali gitu-gitu ya. Cuman sih, walaupun rilisnya gue nggak tahu ya, sebenarnya akan lebih valid lagi kalau iPhone 15 udah masuk ke Indonesia dan konser diliatin sih. Itu bagus apa enggaknya kita nggak tahu sih. Ya, Gitu. cuma tapi menurut gua kalau iPhone 15 ini menurut gua ini berhasil banget membalikan keadaan iPhone 14 kemarin. Iya. Yang menurut gua 14 kemarin itu bener-bener kayak fail banget karena fiturnya biasa banget, tapi sekarang karena fitur 14 Pro-nya turun ke 15, ya walaupun ada beberapa batasan yang enggak di-upgrade diadaptasin ke 15, ini handphone jadi worth it banget Iya, gitu. iya, Dari iya. kameranya naik, terus juga ada dynamic island-nya, terus juga udah USB-C juga dengan prosesor yang udah kenceng juga. Iya, gitu. walaupun secara speed USB-C ini USB-C 2 yang 15 ya. Ya. Ya, yang Pro-nya ini baru dia pakai yang 3 gitu. Walaupun tetap aja USB-C-nya ini masih oke lah gitu, karena kabelnya bisa dikonekin ke semuanya termasuk AirPod. Ya. Terus MacBook. Ya. Terus AirPad gitu. Maksudnya kayak lu kalau punya ekosistem Apple satu kabel aja ya udah bisa gitu. Dan sejauh ini sih kita belum lihat harus ada USB-C yang MFI ya.
Belum lihat. Belum lihat sih. Belum lihat ya. Belum lihat sih. Mungkin yang kemarin kan sempat ditegor sama Parlemen EU jangan ada MFI ya, mungkin diliatin sama dia. Ya gitu pokoknya lah. iPhone 15 ini menurut gua menarik banget di harga yang sama gitu loh. ini mungkin bisa jadi opsi yang paling worth it, ditambah desain yang di upgrade minor gitu ya. Ini jadi salah satu handphone yang bisa lu beli untuk harga yang lebih terjangkau. Tapi sumpah titaniumnya situ. Wah iya, iPhone 15 Pro titanium design itu keren banget itu ya. Titaniumnya. Walaupun untuk dari segi warnanya jadi terbatas. Oh iya, warnanya benar. jadi warna-warna muted, hitam, putih, terus juga yang netral, katanya sih netral, sama satu lagi biru gitu. Bukan warna-warna yang kayak ngejreng lagi gitu. Itu ada di iPhone 15 baru ngejreng Ya, kan. ngejreng. Sampai pink dia ada gitu. Bahkan warna putih nggak ada gitu. Aneh juga. Mungkin tahu kali, tangannya kotor-kotor. Karena naik gunung kan gitu kan. Cuman ya sudahlah, kita akhiri aja kali ini. Ya udahlah, mungkin itu aja lah untuk iPhone kali ini. iPhone rilis benar menarik banget ya. Iya. Nggak tahu sih umur kalian gimana ya. Dan kita juga udah capek juga nih, udah 2:30 pagi gitu ya. Harusnya kita siapin skripnya, cuman karena malas besok banyak kerjaan, ini buat sekarang aja. Iya, lebih cepat, Iya. lebih baik gitu. Ya udahlah, mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi spesial launchingnya iPhone ya. Maaf kita nggak bener-bener bikin detail yang jelas gitu ya tentang iPhone. Mungkin kita bakal recap lagi di Bego Teknologi minggu depan ya. Minggu depannya kita Siapa tahu ada coba. informasi baru dari yang orang-orang megang di US gitu kan ya. Iya, itu kan pasti udah ada reviewnya, harusnya naik-naik hari ini. Iya, jadi ya udahlah. Stay tune aja di Selasa depan bersama kita di Bego Teknologi bersama gue Ali, sebelah gue Gary, belakangnya ada Dira. Jadi sampai jumpa di Bego Teknologi. Bye bye. Buah-buahan masih di atas awan, bro.